Bahkan yang pertama kali mendukung Ganjar Pranowo itu GP Mania. Bahkan sampai membuat ulang tahun Pak Ganjar di Tangmau dengan dana pribadinya. Bekerja keras, buang tenaga, dan lain-lain untuk mendukung Pak Ganjar, kan tidak ada respect apapun ke. Nah, setelah kita berpikir lama itu Mas, memutuskan untuk pindah ke Pak Prabowo itu lama. Jadi kita sangat berpikir matang. Halo Tribuners, kembali lagi dengan saya Ahmad di Ngobrol Sore, dan kali ini kita sudah kedatangan tamu Mas Indika dari Ketua Prabowo Mania 08 Solo Raya ya Mas ya. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol soal bagaimana cerita sampai sekarang terbentuk Prabowo Mania 08 yang itu cukup unik nih. Jadi dari dulu ada sebuah basis relawan namanya Jokowi Mania. Kemudian sempat mengarahkan dukungan ke Ganjar Pranowo menjadi GP Mania dulu. Akhirnya sekarang menjadi Prabowo Mania tambah 08. Nah ini ceritanya gimana dulu Mas? Ya ceritanya begini, waktu itu kita tuh memaksimalkan untuk Joman ini mendukung Ganjar Pranowo. Bahkan yang pertama kali mendukung Ganjar Pranowo itu GP Mania waktu itu. Ketum Emmanuel Ebenezer berbicara kepada rekan-rekan kita mendukung Ganjar Pranowo apapun yang terjadi. Bahkan kita, Mas Emmanuel Ebenezer itu sampai membuat ulang tahun Pak Ganjar di Tangmau dengan dana pribadinya. Nah, di situ berjalanlah acara dan lain-lain. Karena sedikit tidak menganggap Mas Noel waktu itu. Mungkin waktu itu Mas Noel sudah sudah bekerja keras, buang tenaga, dan lain-lain untuk mendukung Pak Ganjar, kan tidak ada respect apapun ke Mas Noel Pak Ganjar, sedikit apapun. Bahkan untuk ketemu saja susah. Nah, setelah kita berpikir lama itu Mas, memutuskan untuk pindah ke Pak Prabowo itu lama. Jadi kita sangat berpikir matang. Terus kita kan juga melihat Pak Prabowo itu seperti apa ya ke depannya. Terus kita membandingkan Pak Ganjar itu gagasannya seperti apa. Coba yang lain. Setelah kita pilih, ternyata Pak Prabowo ini yang kita pilih karena dia mempunyai gagasan-gagasan yang luar biasa dan yang masuk akal yang jelas. Soalnya Pak Prabowo ini kalau jadi presiden itu sudah tidak memikirkan untuk dunia, itu sudah tidak mungkin gitu. Karena apa, dia sudah apa-apa sudah punya. Tinggal memikirkan bangsa ini ke depan menjadi lebih baik. Nah, Pak Prabowo ini pinginnya semua itu dari dalam negeri Mas. Kasarnya seperti ini. Mobil buatan Indonesia, motor buatan Indonesia, jam tangan buatan Indonesia, parfum pun buatan Indonesia. Jadi apa, meningkatkan perekonomian dari dalam negeri sendiri. Kalau perlu ya, barang-barang yang di Indonesia kirim ke luar negeri, bukan sebaliknya. Nah, tapi mengarahkan dukungan ke Pak Prabowo ini sebelum Pak Ganjar ditetapkan menjadi baca presnya PDIP. Ya. Itu apa yang terjadi ketika itu? Malah kita meninggalkan Pak Ganjar Pranowo waktu itu elektabilitasnya tinggi-tingginya. Pas tinggi-tingginya. Karena waktu itu sudah digadang-gadang bener ya. Iya. Tapi karena ini pilihan demokrasi, ya kan? Pilihan demokrasi, kita menentukan memilih Pak Prabowo. Alasan-alasan tertentu yaitu tadi. Salah satunya itu pingin Indonesia ini dilihat bangsa lain itu maju. Nah, nggak cuma memikirkan yang di dalam negeri aja. Nah, kayak urusan A, B, C ya dalam negeri, tapi kita itu pingin hal-hal yang kecil pun itu dilihat di luar negeri. Artinya visi yang dibawa Pak Prabowo lebih menarik buat teman-teman.
Jadi bahasanya seperti itulah. Ya. Tapi ada mungkin sebelum mengarahkan dukungan ke Pak Prabowo sudah ada komunikasi ke Pak Ganjar ataupun tim-timnya gitu untuk berusaha melakukan dialog atau gimana? Tidak, Mas. Karena komunikasi saja sulit waktu itu. Waktu itu sulit sekali. Karena seperti kan kita itu mungkin relawan. Tapi ya jangan salah, sekarang relawan pun menjadi penentu gitu ya. Juga. Dan akhirnya mengarahkan ke dukungan ke Pak Prabowo waktu itu, bagaimana Mbak respon publik waktu itu? Respon publik waktu pertama pasti kan ada sesuatu hal, wah kok habis Ganjar ke Pak Prabowo, itu hal yang sangat kontra gitu kontra sekali kan Mas, ya kan. Tapi ini kan pilihan demokrasi, kita bebas menentukan sikap apapun, menentukan putusan, harus memilih A, B, C kan enggak, itu hak kita semuanya. Nah, kita satu suara ya, banyaklah yang wah tidak, ada yang bilang pengkhianat lah, bilang pengkhianat dalam hal apa? Sekarang kan kita pilihan enggak. Sekarang sudah rakyat sudah cerdas, sudah bisa melihat dan memilih, ya kan. Di desa-desa sekarang rakyat-rakyat yang mungkin SDM-nya rendah, dia bisa melihat, oh ternyata Pak Prabowo itu sampai ke bawah ya, sampai daerah Gunung Kidul contohnya, yang simpel aja, kekurangan air aja beli di situ, dan banyak pipa-pipa yang dirusak, dan banyak kayak mafia air gitu, kayak syaratnya air harus beli di sana. Rakyat kan kasihan Mas, di sana orang minim. Pak Prabowo datang bikinkan sumur di mana-mana. Itu hal yang kecil mungkin nggak dilihat. Seperti itu. Kemudian disambut dengan Pak Prabowo gimana dulu waktu itu? Luar biasa Mas. Antusias warga sana pun luar biasa ya, sangat berterima kasih, udah beberapa tahun seperti ini. Baru ini loh Mas diperhatikan hal yang kecil di Gunung Kidul. Oke. Nah, kemudian kita bicara sampai sekarang belum ada satu sosok kandidat yang mungkin nanti akan mendampingi Pak Prabowo sebagai cawapres. Nah, satu kandidat yang menarik, mungkin di antara kandidat yang lain juga ada sosok Mas Gibran yang terus-menerus digaungkan, bahkan mungkin dari relawannya Mas Gibran sendiri, kemudian dari beberapa pihak mendorong Mas Gibran untuk menjadi relawannya Pak Prabowo. Kalau dari Prabowo Mania memandang ini seperti apa Mas? Kalau sosok Mas Gibran? Saya memandang Mas Gibran ini kan, saya sebagai warga Solo ya, berharap kalau Mas Gibran itu berani mengambil resiko, dia pasti bisa mengubah suatu caranya itu bisa mengubah nasib suatu bangsa kalau dia didampingkan dengan Pak Prabowo, itu aja. Ini kombinasi kalau bisa dibilang militer sipil juga gitu. Yeah. Orang berpengalaman dan anak muda. Yeah. Nah, apalagi Mas? Kira-kira yang membuat pasangan ini cocok banget nih kayaknya gitu. Yang pertama itu bisa mengambil hati anak muda ya. Wah, ternyata anak muda itu bisa jadi wakil presiden. Itu sangat luar biasa Mas bagi saya. Karena jangan menganggap apa-apa harus senioritas. Ya kan? Jangan menganggap anak muda itu wah, pemikirannya cumpen, terlalu idealis. Tidak juga Mas. Sekarang sudah berbeda. Nggak seperti tahun 2019. Waktu 2019 kan wah apa-apa kan keras. Sekarang sudah lunak, sudah enak. Pemikiran anak muda itu bisa ngimbangin sama orang yang lebih tua. Jangan apa-apa, wah ini berdasarkan pengalaman. Gen itu sekarang sudah berbeda, makanya Gen Z milenial ini pemikirannya lebih maju. Jadi jangan sampai meremehkan anak kecil lah, seperti itu. Oke. Nah, gaya pencitraannya Pak Prabowo ini kalau dilihat menarik Mas. Dari dulu ketika mencalonkan diri sebagai presiden
waktu itu dengan mungkin wibawanya sebagai seorang tokoh militer. Kemudian semakin ke sini agak mungkin ada perbedaan yang bisa dilihat semakin luas begitu. Terus gaya bicaranya juga udah bisa lo gue gitu. Nah, ini kalau teman-teman relawan melihat perbedaan sekarang kayak pencitraan Pak Prabowo gimana, Mas? Pak Prabowo sekarang lebih mendekatkan diri kepada anak muda. Walaupun kalau sekarang usianya berapa sih, Mas? Usianya Sudah 70-an ya, 70-an ya. mungkin nggak 72 atau 74 ya, 70-an umurnya. Nah, di umur segitu dia masih mau memikirkan suatu bangsa itu luar biasa, Mas. Dia mau memimpin suatu bangsa itu sangat hebat. Jarang loh Mas umur segitu kan udah pengennya ngapain. Dia masih mau memikirkan. Berarti jiwa nasionalisnya Pak Prabowo itu sangat tinggi sekali. Tapi ada ini ya, seperti kalau orang Jawa tuh bilang lebih ngenomi sekarang. Maksudnya gayanya lebih Iya itu. biar bisa nyambung Dia sama anak lebih muda. bisa mendekatkan diri kepada anak-anak muda. Zamannya kan sudah beda, Mas. Ya contohnya aja sekarang kayak Mas Kaisang itu termuda loh ketua partai. Oh ya, ketua umum. Ketua umum. Itu salah satunya. Jadi jangan yang tua-tua terus. Pemikirannya kan sekarang beda, Mas. Lebih milenial. Apalagi Pak Prabowo sekarang suka bola. Yang dulu hobinya berkuda, sekarang tambah hobi bola. Tapi apakah itu hanya baru dimunculkan, tapi sebenarnya dia sudah dari dulu berkomunikasi dengan anak muda tuh seluas itu, atau memang ya baru sekarang dia mulai luas berkomunikasi dengan anak muda? Kalau saya analisa Pak Prabowo ini melihat sendiri. Pertama yang nggak tahu paham bola, dia melihat sepak bola Indonesia ini kok jadi seperti ini ya. Di zaman dulu sampai sekarang berubah, ya kan? Akhirnya dia melihat dan mempelajari. Oh, ternyata hobi hiburan di Indonesia yang paling tinggi itu sepak bola. Dan sepak bola itu ini ya, tidak hanya sekedar satu cabur olahraga, tapi dia bisa mempersatukan. Iya, bisa mempersatukan. Di desa ada, di kampung ada, di kota ada. Jadi satu. Mereka berkumpul jadi satu di stadion itu kan apa ada yang membedakan, Mas? Yang kaya dan miskin semua sama. Nah, koalisi sekarang kan ini, Mas, ada yang datang dan ada yang pergi. Nah, kalau teman-teman relawan menanggapi dinamika di tingkatan partai ini seperti apa? Itu hal yang wajar, Mas. Politik itu sedetik pun bisa berubah. Tergantung kita meminangnya seperti apa. Kerjasamanya seperti apa. Tiba-tiba ada yang pergi tanpa bicara, pergi. Itu ambisi itu boleh, tapi ini bukan masalah ambisi, ini memikirkan gimana Indonesia ke depan. Wah, kalau ambisi seperti ini, seperti itu, harus kita pikirkan bersama, harus legowo, posisi apa, yang penting gimana cara Indonesia ini ke depan semakin maju, Mas. Jangan terus cuma karena ambisi nggak sesuai harus dia pergi, seperti itu kan, itu hal yang lucu bagi saya. Berarti ambisi dia kan berarti cuma ambisi ingin jadi sesuatu hal yang ingin dianggap saja di negeri ini, bukan ingin memajukan negeri ini. Nah, kita agak flashback sedikit, Mas. Pak Prabowo dulu menjadi lawan politiknya Pak Jokowi. 2 kali bahkan. 2 kali rematch gitu istilahnya. Kemudian di periode kedua ternyata Pak Prabowo akhirnya masuk ke pemerintahan, menjadi menteri. Nah, banyak yang bilang kalau ketika keputusan Pak Prabowo untuk masuk ke pemerintahan itu membuat banyak orang kecewa. Akhirnya begitu sekarang 2024 yang
dulu awalnya respect dengan Pak Prabowo menjadi lawan politiknya Pak Jokowi, kemudian masuk ke pemerintahan, itu mereka kecewa dan akhirnya katanya sih beberapa sekarang justru lebih mendukung Anies daripada Pak Prabowo. Nah, mungkin ada cerita Mas waktu itu. Jadi gini Mas, itulah perbedaannya antara ambisi dan jiwa nasionalis. Itu harus dibedakan. Nah, kalau ambisi itu ingin menguasai. Kalau nasionalis ya berkorban semuanya. Legowo, ya memang tujuannya ingin memajukan negeri ini, nggak ada masalah. Mau dikatakan apapun tidak masalah. Itu malah prinsip nasionalis. Berbeda sama ambisi. Ambisi itu ingin menguasai negeri ini. Tetapi dia tidak tulus. Waktu itu di kalangan relawan gimana Mas pas ada keputusan Pak Prabowo kemudian menjadi Menhan waktu itu? Banyak yang kok seperti ini jadinya, kok seperti itu. Itu kalau orang sing punya pemikiran yang pendek. Kalau punya pemikiran yang panjang, ternyata Pak Prabowo luar biasa, orang yang sangat legowo sekali negeri. Nah, seperti itulah. Dan kalau simpatisannya Pak Prabowo yang dulu mendukung di tahun 2019 berarti, kemudian sekarang menyeberang ke Anies, ada semacam kekhawatiran mungkin Mas? Kalau kita tidak khawatir Mas, yang jelas 2019 sama sekarang itu sudah berbeda jauh sekali. Bahkan yang non partai, bukan relawan tapi non partai, pendukungnya sudah luar biasa Mas. Di luar Jawa ini sangat luar biasa. Sekarang pendukungnya Pak Prabowo ya. Iya. Nah, kalau bicara Pak Prabowo sekarang itu kan dia membawa misi untuk melanjutkan program-program Pak Jokowi. Kemudian Pak Ganjar pun sama. Kalau Pak Ganjar pastinya Pak Jokowi sampai sekarang masih kader PDIP, dan PDIP sekarang mengusung Ganjar, pastinya itu memang sudah seharusnya seperti itu gitu. Tapi Pak Prabowo mungkin dia dari seorang menteri gitu bekerja dengan Pak Presiden, apa tidak khawatir Mas nanti ketika pendukungnya Pak Jokowi yang sekarang sepertinya masih sangat loyal, kemudian justru terpecah antara Pak Ganjar dengan Pak Prabowo? Oke, kalau masalah itu kita bicara lagi ke segi pengalaman Mas. Pak Ganjar cuma wilayah Jawa Tengah. Pak Prabowo itu Kemenhan, wilayahnya sudah Indonesia. Kelilingnya itu lebih berpengalaman di Pak Prabowo. Otomatis Pak Prabowo itu bisa tahu daerah yang sana, yang pojok, yang nggak pernah dikunjungi apapun, Pak Prabowo tahu. Ya itu bisa menyimpulkan sendiri kan. Wilayah yang kecil dan besar. Dari segi pengalaman, saya lebih yakin di Pak Prabowo. Nah, tapi kalau kita membaca ini Mas, dukungan istana gitu istilahnya, dukungan istana itu walaupun Pak Jokowi seorang kader PDIP, Mas Gibran kader PDIP, Mas Bobi kader PDIP juga, tapi ada banyak arah sinyal-sinyal gitu, kok kayaknya hatinya lebih ke Pak Prabowo. Nah, kalau teman-teman relawan melihat dukungan istana ini gimana? Jelas ke Pak Prabowo. Malah jelas ke Pak Prabowo. Iya. Apa Mas yang menjadi ini kan kita kadang itu sering ngobrol. Dukungan Pak Jokowi itu arahnya kemana? Ya kalau kita nggak boleh mengusik presiden. Presiden itu kan nggak boleh memihak salah satu. Tapi kan kita berhak untuk menganalisa. Dari awalnya mungkin oke lah, sing rambutnya putih ya kan, itu yang lebih menarik itu.
Tapi itu awal saja. Coba lihat di akhir-akhir ini. Di akhir-akhir ini. Apa Mas yang paling mungkin paling kelihatan? Paling kelihatan ya Mas Kaisang ini di PSI kita itu aja. Oh kok. Tapi PSI juga belum menentukan sikap ya. Iya, tapi kok kenapa nggak diarahkan ke PDIP? Nah itu ya pertanyaan itu ya. Kalau sikapnya jelas pastinya langsung Iya, PDIP. PDIP itu pasti. Kenapa diarahkan ke PSI? Nggak mungkin, pasti kan Mas Kaisang pasti ya sharing-sharing sama bapaknya. Dan waktu itu sempet Pak Mas Kaisang juga ngomong kalau dia ngefans banget sama Pak Prabowo. Ya. Gitu. Kemudian PSI ini juga sepertinya ceritanya juga mirip-mirip ya. Dulu yang juga Ya. pertama mengusung Ganjar, akhirnya terus akhir-akhir kayaknya mendekat ke Pak Prabowo juga gitu. Iya. PSI ini keren. Karena apa? Ini akan menjadi suatu partai yang khusus untuk anak muda nantinya. Mungkin anak muda akan berbaris-baris di PSI. Oh, sudah ada pembicaraan Mas, mungkin kan katanya kemarin Mas Kaisang membuka diri selebar-lebarnya buat teman-teman relawan untuk bisa bergabung di partai. Kalau saya Prabowo Mania 08 Solo Raya belum ketemu dengan Mas Kaisang dan belum ketemu sama PSI. Bahkan kita juga belum ketemu sama partai-partai. Oh, tapi kalau menanggapi ada ajakan nih, ada ajakan monggo relawan-relawan ke PSI, itu gimana Ya, Mas kalau kalau? kita diundang, ya kita datang. Kita diajak ngobrol, kita datang. Tapi kalau untuk menjadi katakanlah sebagai payung partai yang memayungi relawan-relawan, kemudian diajak jadi kader gitu. Ya itu harus lebih ngobrol yang intens dulu. Oh iya. Tapi kalau sekarang sepertinya ya sudah berada di jalur yang sama gitu ya Mas ya. Ya, Kalau ini kan prediksinya gimana nih Mas? Untuk kapan Mas Pak Prabowo nanti akan mengumumkan cawapresnya? saya kira itu pasti last minute. Last minute ya. Kenapa Mas? Ya, kan sepertinya kan gini Mas. Oke lah, kayak yang lain wah ingin cepat kan kita kan berpolitik ini sedetik bisa berubah. Waktu ini masih lama Mas. Kalau waktu politik, waktu sampai pendaftarannya cukup lama. Jadi santai dulu, nggak apa-apa, jangan kesusu dulu. Karena itu kan nanti kan menentukan sekali. Mungkin ya masih ada negosiasi dengan yang lain, dealing politik yang lain. Mungkin belum ada. Ya, kalau bisa ya nanti Mas Gibran bisa berani ya lebih bagus. Tapi kita nanti masih nunggu putusan MK Ya, dan lain sebagainya ya. ya, Oke. semua bisa dirubah Mas. Tapi mengenai Wapres relawan apakah ada pengaruh nanti atau pokoknya udah Pak Prabowo aja deh. Wapresnya siapa aja? Ya, kita kan tugasnya itu cuma gimana fokus menang Pak Prabowo jadi presiden. Kalau cawapres kan cuma bonus kita berpikir aja Mas. Seperti itu. Mungkin lebih ke wah ini kalau Wapresnya ini oke nih. Ya. Kalau ini kayaknya nggak berat Ya, gitu aja. tambahan saja. Benar. Tapi kita fokus Pak Prabowo menang. Dan ini kita Solo Raya semua orang tahu lah. Ini kandang banteng gitu. Ya. Tapi bagaimana Mas mempromosikan seorang sosok Prabowo di kandang banteng yang jelas dia pasti akan mengarahkan dukungannya ke Pak Ganjar gitu. Yang jelas 2019 sama 2024 ini berbeda. Di tahun ini lebih mudah daripada 2019. Karena semua sudah tahu Mas. Pak Prabowo ini niatnya seperti apa, lawannya seperti apa. Jadi kita tujuan tetap ke anak muda Mas. Solo Raya ini anak muda dan kita memang dari pasukan kita dari perangkat-perangkat desa seluruh Solo Raya ini sudah merapat ke kita. Itu salah satunya untuk menarik dari bawah ke atas. Malah kita jangan ambil dari atasnya, kita dari pinggir Mas.
Mengapa saya ambil Solo Raya? Solo Raya nanti yang tengah-tengahnya ini kita serang pinggir. Gitu. Dan dalam waktu dekat ada mungkin deklarasi atau Jelas. Pokoknya Solo nanti deklarasi yang terakhir. Kita pengen yang terakhir. berarti di bulan-bulan apa Mas? Insya Allah bulan ini lah. Bulan ini. Oke. Nah, nanti kita tunggu saja deklarasi dari Prabowo Mania 08 dan bagaimana nanti dinamika politiknya, siapa wapresnya yang akan dipilih atau bahkan koalisinya masih akan berubah lagi, kita tidak tahu ya Mas ya. Nah, kita nanti akan melihat perkembangan politik ke depan. Nah, dan kita juga akan bahas tema-tema politik untuk di Ngobrol Sole episode selanjutnya. Jadi pantengin terus Tribun Solo di YouTube dan media sosial lainnya. Dadah.